Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andika Ramadan dari kelompok 9 akan melanjutkan presentasi yang kita telah buat. Yang pertama, di PT BlackBerry ini kita akan menganalisis struktur organisasinya. Pada masa kejayaannya sebagai produsen smartphone, BlackBerry menerapkan struktur organisasi hierarkis dan terpusat. Keputusan ini sangat strategis, khususnya terkait perkembangan produk dan teknologi, sangat didominasi oleh manajemen puncak dan tim inti teknis. Setelah mengalami penurunan drastis di pasar smartphone, BlackBerry juga melakukan restrukturisasi organisasi di bawah kepemimpinan CEO John Chen sejak 2013. Struktur organisasi berubah menjadi struktur divisional berbasis unit bisnis. Seiring perubahan strategis, perusahaan ini dari produsen perangkat keras menjadi perusahaan software, cyber security, dan enterprise solution. Lanjut, di sini ada kepemimpinannya. Sebelum transformasi, BlackBerry itu dipimpin oleh para pendiri yang memiliki latar belakang teknik yang kuat. Gaya kepemimpinannya cenderung task oriented dan teknokratis, fokus pada keunggulan teknologi dan keamanan sistem. Namun, gaya ini kurang adaptif terhadap perubahan pasar konsumen yang mengarah ke touchscreen, ekosistem aplikasi, dan user experience, sehingga perusahaan lambat berinovasi. Setelah ditransformasi oleh John Chen itu menerapkan kepemimpinan transformasional dan turun leadership dengan fokus pada 3 poin. Yang pertama ada penyelamatan keuangan perusahaan, yang kedua ada penghentian bisnis yang tidak menguntungkan smartphone, yang terakhir ada penguatan bisnis inti di software dan keamanan. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya ada budaya organisasi. Budaya lamanya itu ada engineering driven culture, menekankan keamanan, stabilitas, dan reliabilitas. Kurang customer oriented, inovasi lebih bersifat incremental bukan disruptif. Perubahan budayanya apa? Yaitu sering perubahan strategi. BlackBerry berusaha membangun budaya lebih berorientasi pada pelanggan enterprise, berbasis kinerja dan hasil, yaitu performance driven. Lebih terbuka terhadap kolaborasi dan akuisisi eksternal. Menurut teori budaya organisasi Edgar Schein, perubahan strategi tanpa perubahan budaya akan sulit berhasil. BlackBerry menghadapi tantangan besar dalam mengubah mindset internal dari produk hardware menjadi layanan software. Oke, selanjutnya ada strategi controlling. Strategi controlling PT BlackBerry berfungsi sebagai early warning system terhadap kegagalan strategi lama. Alat evaluasi transformasi bisnis. Yang pertama ada Key Performance Indicator per divisi. Pertumbuhan pendapatan software pangsa pasar QNX di industri otomotif. Yang kedua, financial control. Efisiensi biaya operasional, pengurangan ketergantungan pada hardware. 3. Risk management atau manajemen risiko, pengelolaan risiko keamanan cyber, kepatuhan regulasi global. 4. Balance scorecard, perspektif keuangan pelanggan, proses internal, pembelajaran, dan inovasi. Oke. Ya, selanjutnya di sini ada strategic evaluation. Evaluasi berdasarkan kinerja. Jadi, strategi lama gagal bersaing dengan iOS dan Android, lemah dalam inovasi aplikasi, dan terlambat merespon perubahan konsumen. Dan di sini ada strategi barunya, software dan security. Menjadi lebih stabil, pasar enterprise dan otomotif berkembang, brand BlackBerry tetap kuat di aspek keamanan. Evaluasi menggunakan kerangka teori. Yang pertama, SWOT analysis. Strategi, strength, reputasi keamanan tinggi, teknologi, QNX menjadi unggul. Untuk weakness, brand smartphone sudah melemah, ketergantungan pada segmen niche. Opportunities, pertumbuhan kendaraan otonom, ancaman keamanan cyber global. Dan yang terakhir, threat. Persaingan ketat perusahaan cyber security, perkembangan teknologi menjadi sangat cepat. Oke, di sini yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama dari struktur organisasi, yaitu fokusnya terhadap strategi baru berbasis software dan keamanan. Terus kepada kepemimpinannya itu transformasional menjadi faktor kunci utama dalam menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan.
Nah, untuk dari yang segi budaya, yaitu organisasi berubah dari hardware centric menjadi security dan innovation driven. Terus yang keempat ada strategi controlling, yaitu digunakannya untuk memastikan transformasi bisnis berjalan dengan efektif. Yang terakhir ada strategi evolution, menunjukkan bahwa meskipun gagal di smartphone, BlackBerry berhasil melakukan repositioning strategi ke sektor yang lebih berkelanjutan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.